Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Aurel Giovanni Arya dengan NPM F1F022027. Di sini saya bertugas sebagai editor video. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Adita Maroli Bersimanulang, NPM F1F022035. Saya sebagai pembicara pertama, dan selanjutnya ada Hai, perkenalkan nama saya Rani Syanggraini dengan NPM F1F0222018. Saya sebagai editor dan speaker. Dan selanjutnya ada Hai, perkenalkan nama saya Dwi Putri Rahmayani dengan NPM F1F022041 sebagai speaker third. Dan selanjutnya ada Halo, dan selanjutnya ada aku, Vivi Elvira Saputrisya dengan NPM M1F022001 sebagai editor dan pembicara keempat. Terima kasih. Sebelum mengenal lebih jauh dan mendalami tentang konsep induksi matematika, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu induksi matematika. Di dalam matematika, proposisi menyatakan kalimat atau pernyataan yang bernilai benar atau salah, true or false. Banyak contoh ragam proposisi yang dapat kita temukan. Antara lain adalah proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat atau integer. Maksudnya di dalam kalimat tersebut terdapat besaran atau nilai yang menyatakan bilangan bulat. Sebagai contoh, misalnya proposisi berikut. Jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, untuk membuktikan kebenaran proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat tersebut, di dalam matematika ini terdapat sebuah metode yang baku, yang dimana itu bernama induksi matematika. Dengan induksi matematika tersebut, kita dapat membuktikan kebenaran proposisi yang menyangkut atau berkaitan dengan contoh bilangan bulat tersebut. Selanjutnya, adapun contoh-contoh lainnya. Yang pertama, setiap bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Yang kedua, untuk semua n lebih dari sama dengan 1, n3 plus 2n adalah kelipatan 3. Yang ketiga, untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar, n lebih dari sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Yang keempat, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n plus 1 per 2. Dan yang kelima, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah n kuadrat. Nah, itulah beberapa contoh proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi semacam ini. Bahwa pembuktian menggunakan induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Maksudnya yaitu kita tidak perlu mencoba semua nilai bilangan bulat untuk membuktikan proposisi tersebut benar, sebab bilangan bulat itu tak hingga banyaknya. Kalau kita membuktikan tanpa induksi matematika, tentu kita membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat, dan ini jelas tidak mungkin. Ada 3 hal yang dipelajari pada kali ini, yaitu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip induksi sederhana. Kita misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif.
Jadi, kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Ini berlaku untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah 1 dinamakan basis induksi. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila n diganti dengan 1, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan sebagai hipotesis induksi. Nah, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, teman-teman, induksi matematika ini bisa diberlakukan seperti efek domino. Bagaimana cara penerapannya? Jadi kita misalkan ada beberapa domino yang tersusun sejajar. Nah, untuk merobohkan semua domino, itu kita cukup mendorong domino pertama. Maka domino pertama akan mendorong domino kedua, dan domino kedua akan mendorong domino ketiga, dan seterusnya. Nah, begitulah peran domino dalam induksi matematika. Nah, berikutnya langsung saja ke contoh soal, yaitu pada contoh soal 1. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Penyelesaiannya yaitu kita mencari basis induksi untuk n sama dengan 1. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1, yaitu bilangan itu sendiri sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Nah, langkah kedua yaitu langkah induksi. Pada langkah induksi, kita membuat asumsi Pn benar, yaitu pernyataan jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi kita nyatakan dalam bentuk deret, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, kenapa sampai 2n-1? Karena bilangan ganjil positif Pn itu adalah 2n-1. Nah, jadi jumlahnya sama dengan n kuadrat. Jadi, untuk hipotesis induksi yang kita asumsikan yaitu benar, seperti yang di atas. Nah, kita harus menunjukkan bahwa jika bilangan ganjil berikutnya ditambah 1 lagi, yaitu menjadi suku ke n tambah 1, maka pernyataan P n tambah 1 juga benar, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat. Nah, ini harus ditunjukkan benar dengan cara memanipulasi aljabar. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian deret, yaitu menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n-1 ditambah 2n plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi tadi kan, jumlah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Jadi langsung saja n kuadrat ditambah 2n plus 1. Jadi hasilnya n ditambah 1 kuadrat. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi yang kita kerjakan barusan keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam prinsip induksi yang dirampatkan. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn bernilai benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 bernilai benar. Jika pada induksi yang sederhana, basisnya P sama dengan 1,
Maka, jika diinduksi rampatkan, basisnya akan tergantung dari nilai terkecil yang menjadi batas bawahnya. Nah, kalau yang kedua adalah jika PN bernilai benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga bernilai benar untuk semua bilangan bulat N di mana lebih dari sama dengan N0. Kita masuk ke dalam contohnya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematik. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Penyelesaiannya kita menggunakan 2 step, yaitu langkah pertama adalah basis induksi. Untuk N sama dengan 0, balik lagi ke dalam prinsip yang sebelumnya adalah kita menggunakan prinsip yang paling bawah untuk dijadikan nilai N. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N sama dengan 0. Maka kita peroleh substitusikan nilai 0 ke dalam persamaannya. Sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurangi 1, hasilnya juga akan menjadi 1. Terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kirinya sama, yaitu bernilai 1. Maka step pertamanya dianggap benar. Lalu step keduanya adalah langkah induksi. Andaikan bahwa PN itu bernilai benar, maka kita harus tunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 juga bernilai benar. Nah, kalau misalkan di step awalnya 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N bernilai benar untuk 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1, maka untuk yang di sini tinggal substitusikan aja nilainya. Tapi nanti ditambah dengan 2 pangkat N tambah 1 karena sesuai dengan rumusnya. Yang kemudian ruas kirinya juga ditambahkan demikian. Sehingga nanti jika kita hitung sampai akhirnya dia akan menjadi 2 pangkat N tambah 1 ditambah 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 dikurangi 1, maka jadinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 kurang 1. Terbukti bahwa nilai ruas kanan dan ruas kiri kembali benar. Karena langkah 1 dan keduanya itu diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurangi 1. Contoh selanjutnya adalah untuk tiap N lebih dari sama dengan 3, jumlah sudut dalam sebuah poligon dengan N sisi adalah 180 dalam kurung N kurang 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Penyelesaiannya adalah step pertamanya yaitu untuk basisnya. Untuk nilai N sama dengan 3, kita sesuaikan dengan dirampatkan yaitu adalah nilai yang paling terkecil. Berarti N sama dengan 3. Poligon akan membentuk segitiga dengan jumlah sudut 180 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah dari setiap sudut segitiga, entah itu sembarang, sama kaki, atau sama sisi, akan berjumlah 180 derajat. Jumlah sisi sebanyak 3, sehingga kita substitusikan nilai 3 ke dalam rumus tadi. Sehingga 180 dalam kurung 3 kurang 2 sama dengan 180 derajat. Artinya ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama 180 derajat. Terbukti bahwa N sama 3 posisi bernilai benar. Kemudian langkah keduanya adalah asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan N sisi yaitu 180 N kurang 2 adalah bernilai benar. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa yang selanjutnya adalah N tambah 1 juga bernilai benar, yaitu 180 N dikurangi 1 derajat. Pada gambar di atas dapat ditunjukkan terdapat dua bagian yaitu segitiga P1, PN, dan PN tambah 1. Dan poligon dengan N sisi jumlah sudut dalam poligon N sisi menurut asumsi yaitu 180 N dan kurung N kurang 2 derajat dan jumlah sudut di dalam untuk segitiga yaitu 180 derajat. Jadi
jumlah sudut dari poligon dengan n tambah 1 sisi yaitu 180 dalam kurung n kurang 2 derajat ditambah 180 derajat, hasilnya akan sama dengan 180 n kurang 1 derajat. Karena basis dan langkah Indonesia benar, maka proposisi ini bernilai benar. Kita masuk ke dalam contoh yang selanjutnya. Pada induksi dirampatkan, buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen dalam kurung n lebih dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Nah, penyelesaiannya adalah pertama basis induksi. Untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen saja. Ini terbukti benar karena 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti kan sama aja, ruas kanan dan ruas kirinya sama. Nah, habis itu langkah induksinya. Andaikan PN itu terbukti benar, yaitu untuk membayar pos sebesar N dalam kurung N lebih dari sama dengan 8 sen, dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen, yaitu dari hipotesis yang sebelumnya. Hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 juga terbukti benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N tambah 1 sen, juga dapat digunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ada dua kemungkinan yang akan kita periksa. Kemungkinan pertama adalah, misalkan kita membayar biaya pos N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen dan mengganti dua perangko 5 dan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen akan diperoleh dengan perangko senilai N tambah 1 sen. Kemungkinan kedua adalah jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan biaya pos senilai N sen menggunakan 3 perangko sen semuanya. Karena N lebih dari sama dengan 8, setidaknya harus menggunakan 3 buah perangko 3 sen dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen akan dihasilkan menjadi N plus 1 sen. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi kuat. Apa sih fungsi dari induksi kuat itu? Terkadang induksi kuat diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Misalkan, PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0. Dan untuk membuktikan bahwa PN adalah benar, kita hanya dapat membuktikan dengan dua cara berikut. Yang pertama adalah basis induksinya PN0 yaitu benar. Dan yang kedua, langkah induksinya jika PN0 ditambah 1 hingga PN benar, maka PN tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0. Pada poin 2 terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan PN0 tambah 1 dan seterusnya, yaitu benar. Jika ingin lebih jelasnya, kita dapat lihat pada contoh 3. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Maka dapat kita lihat pada penyelesaian. Yang pertama kita cari basis induksinya terlebih dahulu. Jika N sama dengan 2, mengapa dapat 2? Karena N yang terkecilnya adalah 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Lalu kemudian kita mencari langkah induksinya. Misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, dan seterusnya hingga N dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar atau hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa N
plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Terdapat dua kemungkinan nilai n plus 1. Yang pertama, jika n plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Yang kedua, jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, n plus 1 dibagi A sama dengan B, atau n plus 1 sama dengan A dikali B. Yang dalam hal ini, A dan B adalah bilangan bulat yang terletak di antara 2 dan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini berarti N ditambah 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, karena N ditambah 1 sama dengan A dikali B. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif N atau N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Baiklah, kita akan lanjut pada contoh selanjutnya. Teka-teki susun potongan gambar atau puzzle terdiri dari sejumlah potongan bagian gambar. Kalian dapat melihat gambar pada slide 22. Dua atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar. Lebih tepatnya, kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar. Blok-blok dengan batas yang cocok dapat disatukan membentuk blok yang lain yang lebih besar. Akhirnya, jika semua potongan telah disatukan menjadi satu buah blok, teka-teki susun gambar itu dikatakan telah dipecahkan. Menggabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok dihitung sebagai satu langkah. Gunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan n potongan selalu diperlukan n dikurang satu langkah untuk memecahkan teka-teki tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita akan mencari basis induksinya terlebih dahulu. Untuk teka-teki susun gambar dengan satu potongan, tidak diperlukan langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu. Lalu langkah kedua, kita akan mencari langkah induksinya. Misalkan pernyataan bahwa untuk teka-teki dengan n potongan atau n sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya, diperlukan sejumlah n dikurang 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu adalah benar atau hipotesis induksi. Dan kita harus membuktikan bahwa untuk n ditambah 1 potongan diperlukan n langkah. Bagilah n plus 1 potongan menjadi 2 blok, 1 dengan n1 potongan dan satu lagi dengan n2 potongan, dan n1 ditambah n2 sama dengan n ditambah 1. Lalu, untuk langkah terakhir yang memecahkan teka-teki ini, 2 blok disatukan sehingga membentuk satu blok besar. Menurut hipotesis induksi, diperlukan N1 dikurang 1 langkah untuk menyatukan blok yang satu dan N2 dikurang 1 langkah untuk menyatukan blok yang lain. Dan dapat digabungkan dengan langkah terakhir yang menyatukan kedua blok tersebut. Maka, banyaknya langkah adalah N1 dikurang 1 ditambah N2 dikurang 1, dan satu langkah terakhir itu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan N plus 1 dikurang 1, itu hasilnya sama dengan N. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa suatu teka-teki susun gambar dengan n potongan selalu diperlukan n dikurang 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu.